Waalaikumsalam, Ibu silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Rosa ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ini mengalami nyeri ya Bu ya kalau head itu ya. Oh, nyeri kalau head. Bentar ya, saya data dulu ya. Saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Untuk namanya siapa? Untuk Mbak siapa? Sasa. Oh, Mbak Sasa ya. Usianya berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Ini headnya lancar biasa setiap bulan sekali. Lancar. Setiap 1 bulan sekali itu pasti nyeri enggak? Apa baru-baru ini aja? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini ya. Ini nanti saya kasih obat anti nyeri untuk mensnya ya Bu ya, Mbak ya. Nah, ini nanti sekalian coba tak jelaskan. Udah punya pacar? Belum punya pacar beneran. Kelas berapa berarti sekarang? Berarti kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Bagus ya, belum punya pacar ya. Ya. Ini mumpung mbaknya belum punya pacar, tak jelaskan untuk saya nanti menjelaskan untuk kekerasan dalam pacaran ya. Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Belum pernah dengar ya. Nah, untuk kekerasan dalam pacaran itu sendiri itu tujuannya untuk menghindari apa-apa nanti kalau misalnya Mbak Sasa punya pacar nantinya, jadi bisa menghindari apa yang akan nanti kedepannya akan terjadi gitu ya. Jadi kan sebelumnya belum pernah mendengarkan ya. Belum. Nah, tujuannya untuk menghindari untuk hal itu terjadi. Nah, kalau untuk bentuk-bentuk dari kekerasannya itu ada beberapa. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang kedua ada emosional, terus yang ketiga itu ada ekonomi, terus ada seksual, gitu ya. Ini tak jelaskan satu-satu. Nah, kalau untuk kekerasan fisik nih, biasanya untuk kekerasan fisik itu sendiri bisa terjadi karena misalkan memukul, misalkan nih Mbak Sasa punya pacar, jangan sampai nanti pacarnya Mbak Sasa sering mukul, sering nampar atau cekik atau dan lain-lainnya seperti itu. Nah, terus yang kedua ada bagian emosional atau kekerasan emosional. Nah, itu biasanya emosional atau psikologis itu bisa terjadi karena mengancam. Jadi misalkan agak posesif terus jadi mengancam, terus bisa mengeluarkan kata-kata kotor seperti binatang atau kata-kata yang jelek lah seperti itu. Yang selanjutnya itu yang kekerasan ekonomi ya. Jadi untuk kekerasan ekonomi itu sendiri biasanya nanti misalkan Mbak Sasa punya pacar kok sering minta uang atau minta hal-hal yang selalu secara berlebihan, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu kalau bisa dihindari gitu ya. Terus yang selanjutnya ada kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu bisa meliputi kayak Mbak Sasa diancam atau dipaksa untuk misalkan diraba-raba atau dicium atau dipeluk gitu ya. Itu secara terpaksa. Jadi Mbak Sasanya nggak mau tapi dipaksa dari laki-lakinya gitu. Nah, yang selanjutnya itu kekerasan pembatasan aktivitas. Nah, ini yang sering-sering terjadi nih, kadang laki-laki itu suka terlalu posesif, terus apa-apa nggak boleh, suka ngekang, itu tuh juga termasuk dalam kekerasan dalam pacaran gitu ya. Terus misalkan kemana-mana diatur, suka curiga, nggak boleh kesini, nggak boleh kesana, kayak gitu, itu juga termasuk kekerasan ya. Terus nah yang selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Takut saya malah. Takut ya? Nah, makanya itu kita jelaskan biar nanti kedepannya bisa lebih berani lagi untuk menghadapi itu gitu ya. Terus yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan dari kekerasan itu sendiri. Yang pertama itu ada tingkat pendidikan yang rendah. Jadi ini berarti kan Mbak Sasa SMP ya. Jadi alhamdulillah nanti punya pendidikan yang bagus, jadi kan bisa berpikir untuk menghindari hal itu. Terus ada kebiasaan memakai narkoba, itu juga akan mempengaruhi. Terus sifat-sifat dari laki-lakinya yang suka temperamental gitu ya, suka emosional kayak gitu, suka emosi gitu. Terus nah penyebabnya itu ada kadang bagian perempuan itu yang suka lemah. Jadi dia nggak berani untuk melawan gitu. Terus nggak percaya diri dan terlalu bucin ya, jadi terlalu sangat cinta sama pasangannya, jadi untuk dipukul dan itu dia manut aja, diem aja gitu. Nah, itu salah gitu ya. Terus selalu juga kadang memaafkan gitu tuh hal yang bodoh gitu ya, bodoh sekali ya kalau bucin gitu ya. Terus yang selanjutnya dampak yang akan
terjadi gitu. Nah, dampaknya itu bisa berupa fisik nih. Kalau fisik kan dipukul berarti memar-memar, bisa patah tulang, bisa misalkan kalau leher kecepikan ada bekasnya gitu ya. Terus misalkan kalau emosional biasanya kadang suka sampai orang yang korbannya itu merasa ingin bunuh diri, udah frustasi kayak gitu ya. Terus nah itu nanti kalau misal hal-hal itu akan terjadi, itu kalau bisa nanti misalkan itu terjadi itu kalau bisa Mbak Sasa itu harus bilang enggak, pokoknya saya nggak mau dilakukan seperti itu. Misalkan pacarnya Mbak Sasa melakukan itu, lawan kayak gitu. Lawannya dalam arti enggak memukul balik atau membalas dendam, tapi menghindari dan kalau bisa stop dari situ gitu ya. Nah nanti kalau misal butuh apa-apa, ibu Mbak Sasa bisa ke psikiater atau ke psikologis atau ke sini juga nggak apa-apa untuk ini itunya ya. Terus yang selanjutnya itu, nah apa saja sih yang dilakukan sebaiknya oleh laki-laki. Nah yang dilakukan itu harusnya nanti bisa lah didiskusikan sama pacarnya Mbak Sasa, nanti harus bisa lebih menghormati keputusan dari Mbak Sasa. Yang misalkan ini nggak mau ya berarti nggak mau, jangan dipaksa gitu ya. Terus terbuka dan kalian nanti komunikasi aja yang lebih diintenskan gitu ya. Terus nanti kalau misal hal itu terjadi bisa lapor ke Komnas Perlindungan Perempuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Yang gimana? Bu, kalau misalkan itu ngecek HP itu gimana? Termasuk kekerasan enggak? Itu termasuk ya, itu termasuk kekerasan, pembatasan aktivitas. Nah itu kenapa? Karena kita punya privasi ya, biasanya handphone atau apa itu dicek, berarti kan kita punya privasi. Jangan dicek-cek gitu kalau bisa. Nah nanti bisa didiskusikan atau dibicarakan sama pacarnya Sasa. Jangan mengikut, maksudnya jangan terlalu menganut privasi saya gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya, takut ya, jadi nggak usah pacaran, nanti langsung menikah aja gitu ya. Gitu ya. Ini nanti tak kasihkan obat untuk anti nyeri mensnya ya. Nanti kalau bisa ini yang tadi saya jelaskan dipahami betul-betul, biar nggak usah pacaran, nggak apa-apa, langsung nanti menikah aja, pendidikannya diselesaikan.